Sejauh ini saya melihat di beberapa YouTube yang membahas tentang instant tutor. Saya menyimak apa yang mereka bahas, tapi saya agak kurang setuju dengan pembahasan mereka tentang instant tutor. Kebanyakan dari pembahasan yang sudah mereka buat itu, mereka cenderung melihat instant tutor itu telah melakukan sesuatu yang negatif di YouTube. Kalau saya pribadi, saya melihat bahwa instant tutor melakukan kurang lebih ada hal-hal yang positif, tapi juga ada hal-hal yang negatif. Ada hal-hal yang benar, tapi juga ada hal-hal yang menurut saya atau menurut pengalaman saya kurang benar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana pendapat saya tentang keberhasilan instant tutor dalam mengolah channel YouTube-nya. Oke, saya mulai membahas tentang instant tutor. Saya akan memulainya dengan hal-hal yang positif yang saya pelajari dari instant tutor. Karena saya lebih banyak melihat hal-hal positif dari apa yang dibawa oleh instant tutor di YouTube. Hal yang pertama itu thumbnail. Jadi instant tutor menurut saya adalah salah satu YouTuber Indonesia yang sangat pintar dalam membuat thumbnail. Thumbnailnya instant tutor ya tidak terlalu profesional, tetapi apa yang dia tulis di thumbnail itu sangat menggoda Anda untuk mengklik YouTube-nya atau video YouTube-nya. Jadi dalam YouTube yang saya pelajari sejauh ini, yang paling penting itu adalah thumbnail. Kenapa? Karena thumbnail itu adalah hal pertama atau barang yang pertama yang dilihat oleh penonton. Semakin baik thumbnail, maka click rate dari video tertentu itu makin tinggi. Dan jika makin tinggi, maka YouTube akan mempromosikan video itu. Yang kedua, itu judul. Jadi instant tutor itu menurut saya sangat pandai membuat judul-judul yang sangat mengundang minat penonton untuk mengklik videonya. Jadi judul-judul yang dibuat oleh instant tutor itu saya kira dia memikirkan dengan baik bagaimana judul itu bisa provokatif, menarik, dan menggugah rasa ingin tahu orang-orang yang ingin mempelajari YouTube. Dan hal ini tidak banyak dimiliki oleh YouTuber di Indonesia ya, khususnya YouTuber tutorial. YouTuber yang memberikan tutorial tentang YouTube di Indonesia, ya menurut pengalaman saya sejauh ini, mereka memberikan judul yang biasa-biasa saja, yang kurang menggugah penonton untuk segera mengklik channel YouTube mereka. Nah, ini beda dengan instant tutor ya. Apalagi menurut saya ya, di Indonesia belum terlalu banyak orang yang membuat tutorial tentang YouTube yang cukup baik. Dan karena itu kehadiran instant tutor dalam hal ini sangat mencolok, sehingga tidak terlalu lama mengolah kanal YouTube-nya. Instant tutor cepat sekali melejit. Ya, sekarang subscribernya sekitar 40.000. Ya, luar biasa. Itu dia dapat dalam waktu kurang lebih mungkin 4-5 bulan terakhir. Mantap instant tutor. Sekarang saya lagi di sebuah angkringan di Yogyakarta. Di belakang
Ini kelihatan tidak ada orangnya karena angkringannya belum buka. Ini ya sudah jam 8 tapi belum dibuka. Oke, kita lanjut untuk poin yang ketiga. Menurut saya, Instant Tutor itu menghadirkan terobosan baru dalam tutorial YouTube di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena dia menghadirkan pembahasan tentang YouTube yang unik tapi sekaligus berani. Banyak hal-hal baru yang sejauh ini tidak pernah atau jarang dibahas oleh YouTuber yang membahas tentang tutorial tentang YouTube. Misalnya ya, sejauh ini banyak sekali YouTuber tutorial tentang YouTube itu lebih banyak membahas tentang SEO, thumbnail, bagaimana mempertahankan durasi tonton. Tapi Instant Tutor kadang-kadang dia hadir dengan pembahasan tema-tema yang baru dan kadang-kadangnya cukup berani. Misalnya, dia bilang algoritma itu tidak hanya membaca suara, tapi juga bisa membaca gambar. Itu kan hal yang menurut saya baru ya dibahas di Indonesia. Lalu juga banyak hal lain yang Anda bisa lihat di kanal YouTube Instant Tutor yang dia bahas tentang YouTube. Jadi hal-hal baru ini tentunya ada konsekuensi bahwa apa yang dia tawarkan itu kadang sedikit bersifat kontroversial, tapi setidaknya Instant Tutor berani menyajikan hal baru yang sejauh ini jarang atau hampir tidak pernah dibahas oleh YouTuber tutorial tentang YouTube di Indonesia. Mantap. Oke, poin keempat, menurut saya Instant Tutor itu adalah seorang pribadi yang sederhana dan lucu. Jadi di YouTube itu sulit sekali kita mencari konten kreator yang sederhana sekaligus lucu. Ini adalah sebuah keunikan yang jika dimiliki oleh seorang YouTuber itu menjadi modal yang sangat penting. Ya, setengah mati untuk menjadi orang yang lucu. Misalnya, saya tidak bisa menjadi seorang yang lucu karena lucu, menjadi orang lucu itu bawaan pribadi ya. Sesuatu yang ada dalam diri orang tersebut. Dan mungkin juga kesederhanaan itu juga bagian dari pribadi seseorang ya. Jadi orang itu walaupun dia kaya misalnya, dia menduduki posisi yang tinggi dalam masyarakat, tapi kesederhanaan itu bisa kelihatan ya, bisa tampak walaupun dia punya kedudukan seperti itu. Dan karena itu kesederhanaan itu agak sulit ya dibuat-buat. Kalau dibuat-buat ya dia tampak cepat atau lambat bisa diketahui oleh orang lain. Dan saya melihat Instant Tutor itu sangat sederhana, dan kesederhanaan Instant Tutor itu tidak dibuat-buat, bukan gimmick ya, seperti yang ya sering dibuat oleh para politisi di Indonesia. Jadi karena dua ciri dari Instant Tutor itu, sederhana dan lucu, itu yang menurut saya cukup membantu kanal YouTube Instant Tutor melejit akhir-akhir ini. Mantap. Ada orang jual es krim di belakang. Poin kelima, menurut saya Instant Tutor itu sangat rajin dan kerja keras. Kenapa? Karena kalau kita lihat kanal YouTube-nya, Instant Tutor itu rajin sekali upload video. Jadi dalam satu hari
Instant Tutor bisa mengupload 2 bahkan sampai 3 kadang-kadang. Jadi berdasarkan data ini, saya menjustifikasi bahwa Instant Tutor itu adalah seorang yang rajin, tekun, dan ulet. Dan keberhasilan dia di YouTube itu bukan suatu yang kebetulan ya, yang membuat banyak orang iri, terutama beberapa YouTuber tutorial tentang YouTube yang ya melihat dengan sebelah mata apa yang sudah dilakukan oleh Instant Tutor. Kalau saya sangat mengapresiasi apa yang dibuat oleh Instant Tutor. Sekarang kita membahas hal yang negatif atau kurang dipercaya dari apa yang dijelaskan oleh Instant Tutor di kanal YouTube-nya. Menurut saya ada 2 hal utama yang menjadi kelemahan terbesar dari Instant Tutor. Pertama, ada beberapa informasi dan pengetahuan yang di-sharingkan atau dibagikan oleh Instant Tutor berdasarkan pengalaman saya itu kurang tepat. Misalnya, Instant Tutor mengatakan bahwa kalau kita mau supaya kanal YouTube kita direkomendasikan oleh YouTube, kita harus nonton YouTube orang lain, terutama kanal YouTuber besar. Dengan itu, video kita atau kanal YouTube kita akan direkomendasikan oleh kanal YouTube besar tersebut. Saya kira informasi ini adalah informasi yang keliru ya. Kenapa? Karena di YouTube, menurut pengetahuan yang saya cari sendiri dan juga saya dengar dari tutorial-tutorial yang diberikan oleh orang-orang YouTube dan juga YouTuber di luar negeri, mereka katakan kurang lebih ada 3 hal yang membuat video kita direkomendasikan oleh YouTube. Pertama, itu soal thumbnail. Jadi kalau seandainya kita membuat thumbnail yang bagus dan mengundang orang untuk mengklik YouTube kita, maka YouTube akan merekomendasikan kanal YouTube kita atau video kita. Kenapa? Karena YouTube kan ketika dia merekomendasikan video kita, dia bawa video kita di hadapan beranda penonton. Kalau dia melakukan itu beberapa kali dan penonton tidak mengklik video kita, mungkin karena thumbnail kita tidak bagus, maka YouTube akan berhenti merekomendasikan kanal YouTube kita atau video kita. Jadi thumbnail itu sangat penting. Kedua, itu retensi penonton ya. Jadi YouTube melihat kalau seandainya orang menonton video kita retensinya hanya di bawah 50 atau di bawah 40, itu akan membuat YouTube tidak akan merekomendasikan kanal YouTube kita. Kalau Anda di sini yang pernah menonton Mr. Beast, itu salah satu YouTuber yang sering trending di dunia. Dia itu menyarankan kalau seandainya Anda ingin trending di YouTube, maka usahakan untuk mempertahankan retensi penonton sampai 70%. Kalau kanal YouTube Anda retensi penontonnya di bawah itu, berarti ada sesuatu yang salah di YouTube Anda yang harus Anda perbaiki. Jika retensi Anda 70% ke atas, maka YouTube akan sangat merekomendasikan atau menyebarluaskan channel YouTube Anda atau video yang Anda buat. Ketiga,
Selain retensi penonton dan thumbnail, yang penting juga adalah isi video. Jadi kalau seandainya isi video yang kita buat itu thumbnailnya bagus, lalu retensi penontonnya juga bagus, satu hal yang juga penting adalah isi dari video itu. Kalau seandainya isi video itu membahayakan orang lain, atau isi video itu tidak baik untuk komunitas tertentu atau komunitas masyarakat pada umumnya, maka YouTube tidak akan merekomendasikan video kita, walaupun thumbnail dan durasi penonton itu bagus. Jadi kurang lebih ada 3 hal itu yang membuat YouTube akan merekomendasikan kanal YouTube kita atau video yang kita buat di kanal YouTube kita. Oke, hal kedua dan terakhir yang berkaitan dengan hal negatif dari Instant Tutor adalah bahwa Instant Tutor sejauh ini menurut saya masih jago teori. Jadi dalam hal praktis sebagai seorang YouTuber non tutorial tentang YouTube ya, itu Instant Tutor menurut saya sangat kurang. Kenapa? Karena kalau kita nonton vlognya Instant Tutor di beberapa channel yang dia buat, saya sudah nonton vlognya di Instant Vlog, itu sangat buruk ya. Kualitas gambarnya buruk, editingnya buruk, tidak ada storynya, lalu tidak ada musiknya, jadi semua buruk. Jadi karena keburukan itu, maka vlog Instant Tutor itu tidak menarik. Ya, walaupun dia mengklaim bahwa dia punya banyak subscriber, tapi saya tidak yakin subscriber yang sekitar 1000 lebih itu, yang merupakan subscriber dari channel utamanya itu, menurut saya ya, itu akan menonton video-video vlog Instant Tutor dalam durasi yang panjang. Kenapa? Karena memang menurut saya vlognya masih sangat buruk ya, atau sangat kurang kalau saya mau gunakan kata yang lebih sopan. Ini menjadi masalah atau problem besar dari YouTuber pemberi tutorial di Indonesia. Berdasarkan evaluasi saya, banyak sekali YouTuber pemberi tutorial di Indonesia itu hanya jago konsep. Mereka tidak jago dalam mengeksekusi hal-hal lain yang non tutorial tentang YouTube. Jadi coba mereka mengolah kanal YouTube non tutorial seperti yang dilakukan oleh Instant Tutor itu. Dia punya kanal YouTube vlog Instant Tutor dan beberapa kanal yang lain. Dan saya boleh bertaruh, kanal YouTube Instant Tutor yang lain yang non tutorial itu tidak akan mungkin berhasil kalau dia masih memposting video-videonya dengan kualitas seperti yang sekarang ini yang saya pernah dan sering nonton. Kalau kualitasnya masih seperti itu, ya saya yakin dia tidak akan berhasil di kanal YouTube non tutorial tentang YouTube sebagaimana keberhasilan dia di channel utama ya, tentang tutorial tentang YouTube. Dan karena itu, saya kira sebagai YouTuber pemula di Indonesia, kita mungkin baiknya tidak boleh terlalu percaya pada YouTuber pemberi tutorial tentang YouTube di YouTube. Karena banyak sekali YouTuber pemberi tutorial itu hanya tahu konsep saja, tahu teorinya, tapi eksekusi di lapangan itu belum tentu benar ketika mereka melakukannya sendiri. Nah, ini beda misalnya dengan beberapa
YouTuber di luar negeri yang sering saya nonton seperti Casey Neistat atau Peter McKinnon. Jadi mereka ini kadang-kadang memberikan tutorial tentang YouTube di YouTube mereka, tapi apa yang mereka lakukan adalah apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi lebih meyakinkan kita yang menonton. Nah, ini tidak dilakukan oleh para pemberi tutorial tentang YouTube di Indonesia seperti Insan Tutor dan kawan-kawan yang lain. Oke, saya kira itu saja evaluasi saya tentang Insan Tutor. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Jadi jika Anda sepakat dengan saya, Anda bisa menulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Tapi juga kalau Anda tidak sepakat, ya Anda juga diundang atau sangat diundang untuk menulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya yakin banyak sekali pendukung fanatik dari Insan Tutor. Tapi saya pada saat ini secara terus terang mengatakan kepada Anda, evaluasi saya ini adalah evaluasi yang jujur, dan saya harap semoga evaluasi ini bisa diterima oleh Bung Insan Tutor dan juga para pendukung fanatiknya. Selebihnya saya mohon maaf lahir batin, dan salam banyak untuk Bung Insan Tutor di Bali. Saya yakin dan saya percaya apa yang Anda kerjakan sudah menginspirasi banyak orang, termasuk saya sendiri. Mantap Bung Insan Tutor.